Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar pengenalan PHP dalam web programming dengan saya, Injia. Nah, PHP itu apa? Bisa disebut dengan PHP Hypertext Processor. Nah, ini merupakan bahasa script berbasis server yang mampu memparsing kode PHP dari kode web dengan ekstensi .php. Nah, sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi klien atau browsernya. Nah, bahasa PHP ini dapat disisipkan ke script HTML ya. Kemudian dengan adanya kode PHP, maka sebuah halaman web nanti bisa melakukan banyak hal seperti mengakses database, membuat gambar, membaca atau menulis file, dan lain-lain. Nah, ini ada 4 dasar jenis tag PHP. Ada tag standar, ini tulis dengan kurung siku buka tanda tanya PHP, kemudian tag penutupnya menggunakan tanda tanya kurung siku tutup. Kemudian tag pendeknya kurung siku buka tanda tanya, kemudian ditutup dengan tanda tanya kurung siku tutup. Kemudian ada tag ASP pakai kurung siku persen ya. Kemudian ada tag script menggunakan kurung siku script language sama dengan PHP, kemudian ditutup dengan /php. /script maksudnya. Nah, nanti yang kita akan pakai nih saat ini adalah yang tag standar ya. Nah, bedanya apa dengan HTML? Nah, kalau PHP ini harus diakses atau dijalankan melalui server saat berada permintaan dari klien gitu. Nah, kalau HTML kemarin tidak perlu kita menjalankan XAMPP, itu bisa jalan, tapi kalau misalkan PHP ini harus kita start dulu di XAMPP-nya seperti itu. Atau di servernya seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya variabel, ini juga pernah kita bahas. Ini tempat untuk menampung nilai-nilai tertentu. Nah, nilai-nilainya ini bisa berubah-ubah gitu ya. Kemudian variabel dalam PHP ini ditandai dengan tanda string atau $, yang kemudian bisa diikuti dengan angka, huruf, dan underscore. Nah, variabel ini tidak boleh pakai spasi. Nanti kalau misalkan ada 2 kata gitu ya, baiknya pakai underscore seperti atau strip gitu ya. Jangan pakai spasi. Nah, contohnya ini ada string judul, string nama, string name, atau bisa yang lain-lain ya. Yang penting jangan pakai spasi. Nah, untuk penamaan variabel itu harus bermakna ya. Jadi, kalau misalkan kita pemanggilannya itu nanti lebih mudah. Misalkan kita untuk memanggil variabel untuk nama ya, berarti nanti memberi nama variabel nama ya dengan nama atau name. Jangan pakai xyz gitu, nanti kita bingung sendiri ini xyz untuk nilai apa sih, seperti itu kan. Kemudian ada tipe data, ini tipe data dasar, pertama ada integer, ini untuk angka bulat ya, bukan pecahan. Kemudian ada double, ini nilainya pecahan, ada koma-komanya. Untuk string, ini untuk karakter ya. Kemudian ada boolean, ini untuk yang nilainya true atau false. Kemudian ada object, ini adalah instance dari kelas, dan array atau lari. Kemudian konstanta ini seperti variabel, tapi nilainya itu tidak bisa diubah. Nah, misalkan ini ada contohnya cara mendefinisikannya ya. Define nama konstanta, koma nilainya berapa. Misalkan nama konstantanya itu name, kemudian koma disebutkan animnya berapa, seperti itu. Kemudian ada yang namanya komentar. Nah, ini adalah script yang tidak terbaca atau tidak tereksekusi ya. Jadi nanti dia sifatnya hanya note aja, hanya komentar aja. Jadi sebagai catatan kita, script ini untuk apa sih, seperti itu kan. Kalau untuk komentar satu baris kita pakai yang /2 kali atau pakai tanda pagar bisa. Kalau misalkan komentarnya banyak nih, lebih dari satu baris, itu pakai yang /bintang, kemudian ditutup dengan bintang / seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba membuat tampilan dengan PHP. Saya buka text editornya dulu. Ini ya.
Saya simpan dulu di dalam, sebelumnya kita pernah buat folder ya di htdocs. Kalau yang belum, nanti buat folder baru di htdocs. Nah, saya mau pakai yang web programming nih. Saya simpan di sini. Nah, namanya latihan php.php. Di save. Nah, setelah disimpan, sekarang kita buat struktur dasar HTML, karena kan PHP itu disisipkan dalam HTML ya, jadi HTML kita tetap kita bawa. Nah, sini kita latihan PHP sebagai judul. Kemudian nanti saya tulis di dalam tabel ya, agar lebih rapi. Nah, misalkan ingin menampilkan NIM dan nama. Kasih garis dulu nih tampilnya. Garisnya border sama dengan 1. Nah, kita coba di running dulu nih. Tadi adalah, ini adalah folder dalam htdocs ya. Kita jalankan yang folder web programming, kemudian latihan PHP. Nah, ini sementara tampilnya masih seperti ini ya. NIM dan nama, hasilnya belum ada. Kita lanjut. Nah, tadi kan untuk pendeklarasian variabelnya, pertama harus disertakan dolar nih. Untuk NIM misalkan. NIM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misal ya. Saya lupa. Pakai tag PHP-nya dulu. Tag PHP, kemudian ditutup dengan tanda tanya kurung siku. Nah, ini variabel pertama, NIM dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Variabel kedua, nama, misalkan Zul. Jangan lupa titik koma ya di belakangnya. Nanti kalau tidak ada titik komanya, nanti tidak akan running atau error. Nah, ini variabel NIM untuk menyimpan nilai NIM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti akan ditampilkan di sini ya, di samping NIM. Kemudian variabel nama berisi karakter Zul, nanti akan ditampilkan di samping nama di sini. Nah, ini bedanya, kenapa ada yang pakai tanda petik, ada yang tidak. Nah, tanda petik ini untuk yang karakter ya. Kalau misalkan nilainya angka atau nomor, itu tidak perlu pakai tanda petik seperti itu. Nah, ini belum bisa tampil karena baru dideklarasiin aja ya, tapi belum dipanggil. Gimana cara manggilnya? Di sini kita pakai tag-nya, jangan lupa. Kemudian untuk mencetaknya pakai perintah echo. Kemudian dipanggil nama variabelnya. Pertama NIM. Kemudian jangan lupa titik koma. Kemudian sama juga dengan yang nama. PHP echo string nama titik koma. Kita lihat apakah tampil. Nah, tampil ya. Untuk NIM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nama Zul. Kita lanjut nih, misalkan kita kasih nilai ya untuk si Zul ini. String nilai pertama, nilai absen. Misalkan nilai absennya karena berisi angka ya, jadi tidak perlu pakai tanda petik. Misalkan dapat nilai 90, kemudian nilai tugas,
karena masuk terus misalkan ya, dapat 100, kemudian nilai project dapat 80. Nah, sekarang variabelnya udah ada nih. Tinggal kita membuat tampilannya nanti seperti apa. Nah, ini satu baris ya. Saya copy aja nih biar cepet. Ini untuk nilai absen. Ini untuk nilai tugas. Ini untuk nilai project. Titik 2, kemudian setiap kali kita menyertakan script PHP, maka harus ada tag PHP-nya ya, pembuka dan penutup, seperti itu. Nilai absen, titik koma. Kemudian echo nilai tugas, titik koma, dan terakhir nih untuk nilai project string nilai project. Nah, kita coba jalankan kembali. Nah, muncul ya. Nilai absen 90, nilai tugas 100, nilai project 80. Nah, misalkan kita mau tambahin lagi nih nilai akhirnya. Nilai akhirnya didapat dari akumulasi dari nilai absennya 20%, kemudian nilai tugas 25%, dan nilai project 55%. Kita buat dulu variabelnya, nilai akhir. Tadi didapat dari nilai absen sebesar 20% ya, berarti 20/100. Ditambah nilai tugas sebesar 25%, 25/100, dan ditambah nilai project. Nilai project sebesar 55%. Udah. Kemudian tinggal kita buat tampilannya. Nilai akhir tag PHP, jangan lupa, ada yang kurang. Echo string nilai akhir, titik koma. Kita cek munculkah. Nah, ini adalah hasilnya. Nilai akhirnya sebesar 87 untuk Zool ini. Kita mau rapihin ini, misalkan tabelnya ke tengah ya. Tabel ke tengah. Kita pakai align center untuk di tag tabelnya ya, karena kita mau tabelnya yang ke tengah. Nah, ini alangkah baiknya dia ada judul ya di tabelnya ini. Maka kita tambahkan satu baris lagi. Kita kasih judul kartu hasil studi web programming. Misalkan seperti ini. Kemudian kita merger call span sebanyak 3 kolom.
kita refresh, maka seperti ini. Kita mau rapihin lagi nih, kita tambahkan cell padding misalkan 10 ya. Nah, ini kita mau besarkan nih untuk judulnya KHS Web Programming. Kita pakai ini aja ya, pakai H2. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini cukup mudah ya. Semoga kalian tidak kesulitan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.